Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abul Ainin dengan NIM 1012432. Adapun tujuan video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Zaki mengenai pembahasan materi atau menerangkan isi materi yang telah dipelajari sebanyak 2 materi. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu pendekatan studi filsafat hukum Islam mengenai bayani, burhani, dan irfani. Dan yang kedua ialah mengenai fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Baik, masuki materi yang pertama yaitu pendekatan studi filsafat hukum Islam, bayani, burhani, irfani. Bayani, burhani, irfani ialah secara sederhana, bayani adalah metode berpemikiran yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Darinya lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan burhani adalah metode berpikir yang berdasarkan runtutan nalar logika yang melahirkan ilmu praktis seperti ilmu biologis, fisika, dan kimia. Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Dari irfani lahir ilmu tasawuf. Metode bayani, teks Al-Quran menempati posisi tertinggi, mengalahkan metode yang lainnya. Para ulama terdahulu menetapkan metode bayani ini. Salah satu keunikan dalam Islam adalah wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan yang menempati posisi tertinggi. Wahyu menjadi tempat tertinggi dalam pemikiran Islam. Metode burhani menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Burhani dapat dikatakan sebagai aktivitas pemikiran untuk menetapkan suatu benar atau salah melalui metode penyimpulan, dan itu menggunakan logika penalaran. Irfani menempatkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan sehingga menghasilkan ilmu tasawuf. Baik, memasuki materi yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ialah kullu fi'lin au qaulin au takririn alladzi ja'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ialah suatu pekerjaan atau perkataan atau pengakuan yang datang langsung dari Rasulullah SAW. Sunnah terbagi menjadi 3. Ya, yang tadi saya sebutkan, sunnah fi'lin yaitu perbuatan, sunnah qaulin yaitu perkataan, dan sunnah takririyah atau pengakuan dari Rasulullah. Contoh sunnah takririyah ialah pengakuan Rasulullah atas perilaku 2 sahabat ketika dalam perjalanan mereka tidak menemukan air. Lalu mereka bertayamum dan mengerjakan sholat. Kemudian mereka mendapatkan air. Sedang waktu sholat masih berlanjut. Lalu salah satu dari mereka berwudu dan salah satu lainnya tidak berwudu dan tidak melakukan sholat. Keduanya diakui oleh Rasulullah SAW. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran ialah untuk menerangkan secara terperinci maksud dan isi dari isi Al-Quran. Maksud menerangkan secara terperinci ialah seperti menerangkan maksud dan tujuan suatu Al-Quran, seperti perkataan Nabi, Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati, adalah yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakan di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Pada waktu ayat ini turun, banyak para sahabat yang merasa berat untuk melaksanakan perintah ini, maka mereka bertanya kepada Nabi yang kemudian dijawab dengan hadis tersebut. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah memiliki peran penting dalam menjelaskan, menetapkan, dan membatasi hukum yang terdapat dalam Al-Quran.
Fungsi ini membantu umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih lengkap dan terperinci melalui sunnah, tata cara ibadah dan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dapat dipahami dengan jelas.